Halo Bunda dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Aku sekarang masih flu, tapi aku sudah mulai sehat sekarang. Sekarang ini jam 4 subuh ya teman-teman. Jadi aku tuh ditelepon mama kemarin, katanya hari hari ini pulang. Bukan hari ini pulang, maksudnya berangkatnya tuh kemarin, sudah mulai perjalanan pulang. Jadi perhitungan aku tuh hari ini sampai nanti malam atau paling enggak tuh besok pagi ya teman-teman, karena keberangkatan mama dari Pontianak itu pakai bis. Karena waktu perjalanan dari Palangkaraya ke Pontianak itu mama tuh 2 malam 2 hari kalau nggak salah. Nah jadi aku juga ngitungnya begitu ya. Terus mama tuh berangkat kemarin hari Senin jam 7 pagi, makanya aku tuh menghitungnya kemungkinan Selasa malam atau Rabu pagi nyampe nya. Ternyata jam 2 malam itu mamaku nelpon, katanya beliau sudah sampai di Sampit teman-teman. Nah untuk teman-teman yang belum tahu, daerah Sampit ke Palangkaraya itu sekitar kurang lebih 4 jam ya teman-teman. Kalau perjalanan kita tuh biasa gitu, maksudnya dengan kecepatan normal, nggak ngebut, nggak laju lah pokoknya. Nah itu kurang lebih 4 jam. Jadi aku perkirakan mama tuh bisa nyampe sekitar jam 8-an gitu ya. Karena jam 2 mama menelpon dari Sampit itu mama dalam kondisi mobilnya berhenti. Para penumpang tuh lagi turun gitu untuk makan. Tapi mama tuh nggak makan teman-teman, karena mama tuh badannya nggak enak, batuk-batuk dan flu gitu. Jadinya berangkat lagi mobilnya itu jam 3 subuh. Nah terus karena aku kepikiran jam 8 mama nyampe, dan mama tuh pernah bilang kepengen makan sop gitu teman-teman kalau pulang, karena beliau itu kalau di perjalanan tuh nggak begitu bisa makan gitu loh. Selera makannya tuh nggak ada, karena mungkin bawaan kalau kita naik mobil terlalu jauh, perjalanan jauh gitu kan kayaknya kayak goyang-goyang gitu loh teman-teman. Kalau dibilang mabok banget ya enggak, tapi nggak enak aja gitu ya. Gimana ya jelasinnya, pokoknya nggak enak deh gitu, karena bukan mobil pribadi ya. Kalau mobil pribadi kan enak, kalau kita capek bisa istirahat, bisa turun, bisa pokoknya bisa agak semaunya gitu. Tapi karena kita pakai transportasi umum, otomatis kan kita turunnya itu di tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan ya. Jadinya mama tuh minta sop, walaupun kemarin waktu menjelang berangkat itu waktu aku tanya mama tuh nyampe nya jam berapa biar aku bisa masak gitu kan. Mama bilang gak usah repot-repot, yang penting mama nyampe, udahlah gak usah terlalu dipikir makan apa gampang aja gitu kan. Dan akhirnya aku putuskan aku harus masak pagi ini, kasihan mama gitu kan. Kalau di perjalanan gak bisa makan ya mungkin di rumah lebih enak makan ya. Nah ini aku gercep langsung bersih-bersih rumah. Aku mau nyapu, mau ngepel, dan juga mau ini nyediain kamar mama, ngebersihin kamar mama supaya kalau mama nyampe itu bisa langsung istirahat gitu teman-teman. Ya hitung-hitungnya hari ini aku deep cleaning lah ya teman-teman. Jadi untuk ruang tamunya itu kursinya aku pindah-pindahin gitu, terus aku sapu di bagian bawah-bawahnya gitu. Aku nyapu seluruh rumah dulu, kalau udah selesai nyapu baru aku ngepel ya teman-teman. Aku tuh excited banget gitu mama tuh mau pulang. Sebenarnya mama tuh udah lama pengen pulang, tapi karena urusan beliau itu belum selesai, jadinya eh, belum bisa pulang gitu, walaupun kepengen banget udah pulang. Ya namanya bukan di rumah sendiri ya teman-teman. Kami itu di Pontianak masih punya rumah, masih punya ruko, tapi ruko itu disewakan ya teman-teman. Jadi untuk mama pulang kali ini ke Pontianak itu mama tuh nggak tinggal, jadi nggak tinggal di rumah sendiri gitu, tapi tinggal di rumah kakak di daerah pasar gitu ya. Nah enak sih sebenarnya, seneng aja gitu kumpul sama kakaknya mama, karena yang tempat mama tinggal ini keponakan mama dari anak kakak mama yang nomor 2. Nah kebetulan juga
kakak mama tinggal bersama anaknya itu. Jadi mama ngumpul lah sekalian di situ. Alhamdulillah bisa ketemu sama keluarga. Walaupun nggak semua keluarga bisa ditemui karena keterbatasan waktu. Gitu juga kan mama di sana nggak ada motor ya teman-teman, nggak ada transportasinya untuk jalan. Sementara kalau untuk nge-grab itu mama tuh nggak paham dengan seperti itu. Dianterin sih sama keponakannya dari kakaknya yang nomor 3. Tapi karena si keponakan ini kan punya anak juga masih kecil, jadi kadang-kadang tuh kalau nganterin mama kemana-mana tuh bawa anaknya yang kecil. Nah itu yang kadang mama tuh kepikiran kok agak-agak rawan gitu ya, karena anaknya tuh masih bayi banget gitu, masih belum setahun kalau nggak salah sih. Jadinya mama tuh ngurang-ngurangin juga jalan-jalan kecuali sangat-sangat penting gitu teman-teman. Tapi secara keseluruhan mama tuh senang banget bisa ketemu sama keluarga. Jadi beberapa keluarga tuh malah ada yang kepengennya tuh ngejemput mama gitu untuk tidur di rumah mereka, untuk nginap di rumah mereka bareng satu malam gitu. Cuma karena mama tuh tiba-tiba flu teman-teman, jadi mama tuh cuman bisa nginap di satu rumah aja gitu. Nah ini rumah keluarga anaknya tantenya mama gitu ya. Jadi masih, kalau aku sih bilangnya tante lah ya, karena masih hitungan anaknya dari nenek sebelah ibu gitu ya. Nah terus akhirnya mama tuh hanya tidur di rumah itu aja, di satu rumah aja. Terus yang adik mama yang laki-laki, omku itu ngejemput mama juga, udah ngebersihin kamar juga buat mama, udah nyiapin tempat juga buat mama nginap. Tapi ternyata mama nggak bisa karena sepulangnya dari rumah tanteku, mama tuh flu, terus bersin-bersin, pokoknya nggak enak banget. Bukan gejala lagi sih, emang flu udah jadi gitu flunya. Sementara omku itu di rumahnya ada cucunya gitu teman-teman, ada anak kecil kalau nggak salah tuh 3. Nah takutnya kan kalau sampai ketularan gitu ya, jadi akhirnya mama mengalah, dah lah bilang mama aku nggak nginap di rumahmu, udah kita ketemu di sini aja gitu. Nah ini aku ngebersihin kamar mama ya teman-teman. Aku minta maaf kalau voice overnya agak berantakan hari ini ya teman-teman, karena bingung mau ngomong apa dan bingung mau menceritakan dari mana, saking banyaknya sebenarnya yang ingin aku ceritakan. Pada intinya ya alhamdulillah mama hari ini akhirnya pulang setelah aku tuh kangen banget teman-teman. Mama tuh berangkat ke sana, perjalanan pergi, perjalanan pulang, dan selama di sana itu hitung-hitungannya itu kurang lebih hampir 1 bulan. Yang rencananya kemarin tuh cuma berangkat 2 minggu, tapi ternyata tuh 1 bulan teman-teman. Jujur aku tuh merasa kehilangan banget karena biasanya kan aku di rumah tuh berdua mama ya. Anakku yang besar itu si kakak kan kerja kalau siang, terus malamnya tuh di kamar aja karena dia kuliahnya online. Sementara si ade itu sibuk kuliah juga, jadi kalau ada di rumah pun ya terpotong-potong gitu, kadang pagi kuliah, ntar siang di rumah, sore kuliah lagi gitu. Jadi kalau yang memastinya tuh ya aku sama mama yang pastinya ada di rumah. Oke, aku udah selesai bersih-bersihnya teman-teman, udah selesai nyapu ngepelnya. Aku tuh langsung istirahat sebentar, ngedinginin badan, langsung aku tuh mandi karena basah banget badannya. Nah lanjut aku masak karena masih ada waktu. Perhitunganku mama tuh nyampe sekitar jam 8 teman-teman. Tapi kalau kata pas suami kemungkinan mama tuh jam setengah 7 udah nyampe di Palangkaraya. Dan aku tuh gak percaya teman-teman, masih aja aku tuh masak, nyempetin masak gitu ya. Karena pas suami tuh ngomong begitu kebetulan pas aku lagi nyuci beras gini teman-teman. Jadi kan udah terlanjur ya, kalau aku biarin otomatis kan berasnya jadi kembang gitu, mekar gitu ya. Jadi udahlah aku bilang, aku minta waktu sebentar, aku masak, mudah-mudahan cukup gitu teman-teman. Dan akhirnya ternyata aku tuh selesai masak itu jam 7 teman-teman. Nah ini aku masak nasi,
Aku seperti biasa masak nasinya pakai dandang ya teman-teman, dikukus gitu. Aku nggak pakai magicom karena aku masih belum punya magicom yang low karbo. Kepengennya tuh make yang kayak gitu ya teman-teman, tapi harganya lumayan mehong. Ya udahlah, nanti kalau mudah-mudahan ada rezeki aku bisa beli, amin. Nah ini aku masak sop ala-ala, lagi-lagi sop ya teman-teman. Rasanya di video ini aku paling sering deh masak sop. Bukannya apa, kalau perjalanan jauh seperti mama itu katanya kalau makan kepengennya yang seger teman-teman. Sementara kalau beliau itu nyampe di apa namanya, di rumah makan gitu ya, kalau kalau bisnya mampir di rumah makan tuh beliaunya tuh cari-cari ya bening-bening, ya kayak sop gini atau sayur bening. Nggak begitu bisa makan yang berbumbu-bumbu gitu teman-teman, katanya malah pusing gitu ya. Nah ini aku masakin sopnya, untuk nasinya juga aku masakin. Nah kalau mama nasinya itu pakai magicom ya teman-teman. Nah kebetulan magicom beliau ini sudah, kalau dibilang rusak sih enggak ya teman-teman, cuma kondisinya tuh sudah enggak begitu bagus lagi, tapi kalau fungsinya sih masih aman. Jadinya sampai sekarang magicomnya ini belum diganti. Nah untuk nasinya aku pindah-pindahin. Ini nasinya udah mau dikukus, aku gerak cepet aja pagi ini ya teman-teman. Berusaha memaksimalkan waktu karena hari itu tahu-tahu udah jam 6 aja gitu ya. Sementara kan kata pas suami setengah 7 kemungkinan mama udah nyampe. Nah terus mama tuh bilang sama aku, masih belum tahu turun di mana nantinya. Masih belum tahu turun di mana karena kan apakah mama tuh mau turun di terminal ataukah mama tuh mau turun di mana gitu kan, bisa kita minta turun di pinggir jalan gitu ya teman-teman, karena terminalnya tuh lumayan jauh dari rumah. Jadi mama tuh masih berpikir, kalau aku sih menurut aku biar di terminal aja sekalian gitu ya. Kalau di terminal kan aman. Jadi apa namanya, semua penumpang tuh turun di situ. Cuma karena hari ini kan siang, jadi udah siang gitu, maksudnya udah pagi, kondisi jalan itu kan rame aja. Jadi mama tuh nanti mikir-mikir dulu katanya mau bakalan turun di mana. Nah ini sopnya aku nggak nerangin lagi, nggak ngejelasin lagi seperti apa bumbu-bumbunya ya teman-teman. Aku yakin lah teman-teman kalau masalah ngesop ini pasti mungkin malah lebih jago daripada aku. Yang pasti ini sop aku tuh sop ala-ala teman-teman. Ayamnya tuh tadi gede-gede, jadi aku potong agak kecil-kecil karena menurut mama dan pak suami kalau sop itu enak tuh ayamnya yang kecil, apalagi kalau yang tulang-tulangan gitu ya. Tapi karena ini tadi aku mau cepet, aku tuh ngambil malah yang daging-daging melulu. Oke, alhamdulillah ini sopnya udah selesai dan airnya kebanyakan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah ini aku selesai masak nasi, langsung aku gercep aja. Pas aku telepon mama gitulah, ternyata mama tuh udah turun di pinggir jalan ya teman-teman. Ternyata bisnya itu hanya sampai di sekitaran kilometer 10 jalan Cilikriwut, jalan besar, jalan lintasnya itu hanya sampai di kilometer 10 karena mereka harus belok memasuki jalan lintas untuk menuju terminal, nggak boleh masuk kota. Jadi mama tuh minta diturun di simpang jalan di kilometer 10 itu teman-teman. Sementara aku kan rumahnya di sekitaran kilometer 5,5. Jadi aku tuh langsung gerak cepat ngajak pas suami untuk jemput mama. Aku tuh ngebayangin mama tuh kan lagi dalam keadaan gak enak badan ya teman-teman. Jadi aku tuh kepengennya tuh secepatnya jemput beliau. Malah kemarin aku tuh tanya sama mama, mama perlu dijemput kah? Gak usah pakai bis gitu maksudku. Kalau mau dijemput biar dijemput pakai mobil gitu ya ke Pontianak. Tapi kata mama gak usah, mama masih bisa katanya gitu. Aduh aku kebayang ngebawain barang banyak banget teman-teman. Dan tanteku tuh ada ngejual apa sih, open gitu ya, karena beliau itu banyak banget barang di rumahnya. Jadi dia bilang mau nggak beli open ini, tante jual gitu buat kamu biar murah aja gitu ya. Nah akhirnya aku beli. Nah makanya mama bawa, jadi bawaan mama tuh lumayan banyak dengan tas dan oleh-oleh, belum kue, belum bajunya gitu ya.
untuk hitungan sendirian tuh ya lumayan lah banyak gitu teman-teman. Nah ini aku belok di kilometer 10 tapi ternyata di belokan nggak ada. Akhirnya aku keluar lagi balik ke jalan besar teman-teman. Aduh aku bingung waktu itu, aku panik, mama di mana ya. Terus aku jalan lagi di sekitaran lewat dari belokan di kilometer 10 itu. Perlahan-lahan dan akhirnya aku ketemu dong mama. Barang-barangnya tuh tertumpuk agak jauh dari warung gitu teman-teman. Alhamdulillah aku bisa ketemu mama lagi. Mudah-mudahan mama selalu sehat. Cuma yang aku kepikiran tuh karena suaranya tuh emang berat banget teman-teman, dan batuk-batuk juga. Nah ini pas suami mau mutar karena mama ada di warung itu. Nah itu yang kelihatan ada titik hitam dengan jilbab kuning itu teman-teman. Nah itu mama lagi bayar rotinya karena mama nungguin aku di situ duduk sambil makan roti di warung ya teman-teman. Nah ini tumpukan barang mama, aduh kebayang gak sih teman-teman, barangnya banyak banget. Padahal dia cuma sendirian loh. Nah akhirnya ini Pak suami yang masukin ke dalam mobil. Alhamdulillah mama udah nyampe. Apapun keadaannya, seger sih kalau jalannya teman-teman, tapi batuknya itu ya Allah, sampai aku khawatir, aku nanya sama mama sesak napas gak karena batuk. Katanya sih alhamdulillah enggak. Nah itu mukanya tuh teman-teman riang seneng gitu tapi pucet ya teman-teman. Ya bawaannya capek juga, bawaan gak enak badan. Untungnya tuh badannya udah gak panas teman-teman, tinggal batuknya aja. Tapi justru batuk itu yang bikin beliau tuh kadang malah gak bisa tidur katanya. Nah ini kami dalam perjalanan pulang teman-teman, gak terlalu banyak yang bisa aku videoin buat teman-teman. Tapi alhamdulillah ini bisa jadi memori aku bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 mamaku tuh pulang dari Pontianak setelah 1 bulan berada di sana. Aku bikin video seperti ini paling tidak untuk mengenang apa-apa yang terjadi kepada kami ya teman-teman. Apapun kegiatan aku di rumah aku, di istana aku ini, itu yang membuat aku termotivasi untuk membuat video mini vlog ini ya teman-teman. Alhamdulillah kami udah nyampe rumah. Nih Pak suami ngangkat-ngangkat barang. Waktu aku mau bantu angkat barang, dia bilang gak usah, biar papa aja. Aduh Pak suami baik banget. Tambah sayang deh, lope-lope terbanyak pokoknya untuk Pak suami. Nah ini si adek lagi mau bukain pintu sambil terhuyung-huyung karena juga lagi flu. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini. Aku mau beres-beres barang-barang yang dibawa mama dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.